Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan yang ketujuh. Mudah-mudahan pada kesempatan ini ilmu kita bertambah, ilmu kita bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh semangat kerja terhadap kinerja kita. Apakah kita perlu memiliki semangat kerja? Tentunya diperlukan oleh perusahaan atau organisasi, bahwa semangat kerja itu penting. Ini berkaitan dengan pembahasan yang kemarin berhubungan dengan motivasi, ya, bahwa semangat kerja itu pada dasarnya adalah yang timbul dan keluar dari individu itu sendiri. Memiliki semangat atau tidak dalam melakukan pekerjaan tentunya dipengaruhi oleh motivasi dan berkaitan sekali dengan kepuasan. Mengapa kita perlu memiliki semangat kerja? Tentunya berpengaruh terhadap produktivitas atau pencapaian kerja dari perusahaan atau organisasi. Untuk itu perlu dibahas tentang bagaimana semangat kerja kita. Tentunya banyak pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja kita, ya. Nah, itulah yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Kita lanjutkan bahwa yang mempengaruhi semangat kerja tadi sudah disampaikan. Sekarang yang ketiga adalah sifat pekerjaan itu sendiri, ya. Bahwa bagaimana pekerjaan memberikan semangat pada kita, apakah menarik atau menantang, itu tentunya akan memberikan semangat, ya. Tapi barangkali akan menjenuhkan, ya. Merasa bahwa pekerjaan itu membosankan atau kurang tantangan, itu juga berpengaruh terhadap semangat kerja. Selanjutnya adalah teman sejawat, ya. Ini berpengaruh, ya. Teman sejawat, teman kita, ya. Jika terjadi perubahan kebijakan, ya, itu berpengaruh. Jika kita menerima dengan baik, teman kita malah uring-uringan atau memberikan pengaruh, itu berpengaruh, ya, akan memberi dampak negatif kepada kita. Jadi perubahan kebijakan, ya, kemudian perubahan sikap seorang dari teman kita itu akan muncul, apakah memberikan pengaruh positif atau negatif kepada kita. Yang semula mungkin teman kita tidak mengganggu, adem ayem, ya, secara tiba-tiba ketika menerima kebijakan atau peraturan yang disampaikan oleh organisasi atau perusahaan, maka tentu akan memberikan perubahan yang terhadap perilaku kita, ya. Kita juga dipengaruhi oleh teman kita, teman sejawat kita. Oleh sebab itu, bahwa teman sejawat akan memberikan pengaruh terhadap semangat kerja kita. Kemudian yang kelima, kepemimpinan manajer. Ya, jelas, ya, ini juga akan memberikan semangat atau tidaknya tergantung apakah manajer ini memberikan motivasi kepada kita, ya, terutama dengan kebijakan-kebijakannya, ya, apakah dia pandai memberikan bimbingan, arahan, ya, kemudian penghargaan terhadap kita, tentunya ini memberikan dampak yang positif jika memang yang diberikannya adalah positif. Selanjutnya adalah yang berpengaruh terhadap konsep semangat kerja, diantaranya konsep tentang diri kita, ya. Apakah diri kita secara pribadi atau individual, secara fisik atau mental siap menghadapi pekerjaan yang kita hadapi dalam suatu lingkungan kerja, ya. Nah, oleh sebab itu kesehatan juga berpengaruh, keadaan emosional juga berpengaruh, ya. Bagaimana ketenangan dan kesehatan ini tumbuh di suatu organisasi dalam individu
individu atau seorang karyawan, tentunya akan berpengaruh memberikan semangat atau tidak semangat dalam menghadapi pekerjaan. Kemudian yang terakhir, kepentingan pribadi. Ya, ini juga berpengaruh. Apakah semua yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi juga terpenuhi ketika kita bekerja di suatu organisasi atau perusahaan? Tentunya ini berpengaruh. Jika terpenuhnya kebutuhan pribadi, maka dia akan memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi. Tapi manakala mereka kecewa, ya, karena ya dengan upah yang dia terima tidak memberikan kepuasan, ya, tidak memberikan atau tidak termenuhi kebutuhan, tentunya ini akan menjadi pengaruh yang tidak baik. Oleh sebab itu, bahwa kepentingan pribadi juga berpengaruh terhadap semangat kerja. Dalam hal ini bukan berarti negatif, ya, kepentingan pribadi itu penting. Tapi kalau bekerja untuk kepentingan pribadi itu jelek, ya. Tapi masalahnya kepentingan pribadi ini secara individual, bukan mengganggu orang lain. Secara kebutuhan, ya, kebutuhan, bukan pekerjaan umum dilakukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda semangat kerja rendah. Ya, kita bisa mengevaluasi, bisa mengetahui terjadi semangat kerja menurun atau rendah itu ditandai dengan berbagai indikator, ya. Di antaranya yang pertama misalnya terjadi keterlambatan datang. Ya, ini tanda-tanda semangat kerja. Terlambat, ya. Sering terlambatnya kadang-kadang, ya. Walaupun mungkin dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, ya, atau kebiasaan, tapi apabila di dalam dirinya tumbuh semangat kerja, tentunya keterlambatan ini tidak terjadi. Kemudian pergantian yang tinggi, ya, turnover pekerjaan atau pegawai yang sering pindah-pindah atau tidak betah di perusahaan atau organisasi, itu juga memiliki semangat kerja rendah, ya. Jadi ini. Kemudian terjadi kemangkiran, ya, kemangkiran artinya dia sering meninggalkan pekerjaannya, ya, dengan melakukan mungkin tugas yang lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, ya. Kemudian terjadi mogok atau sabotase, ya. Nah, ini tidak semangat, ya. Semangat kerja menurun. Ya, mungkin ada pengaruh tadi yang di atas, ya. Yang ketujuh itu. Kenapa jadi mogok? Kenapa jadi sabotase? Ya, akibat kebijakan yang pertama tadi mungkin, ya. Kemudian tak ada kebanggaan dalam kerja, ya. Ini sama sekali bahaya sekali jika seorang pegawai merasa tidak bangga duduk atau bekerja di suatu perusahaan atau di organisasi. Oleh sebab itu, penanaman kebanggaan, merasa perusahaan ini milik saya, tanggung jawab saya merasa hidup di bagiannya, ini tentu perlu ditumbuhkan di dalam organisasi atau perusahaan. Seorang manajer tentunya ini perlu menanamkan. Nah, bagaimana seseorang dapat merasa dirinya bagian dari perusahaan, itulah yang harus diupayakan, ya. Saya kira gaji dan sebagainya itu bukan faktor utama, walaupun itu juga mendukung. Tapi bagaimana kebijakan dirasakan nyaman oleh para karyawan, merasa diperhatikan, ya, itulah yang lebih penting, sehingga para karyawan merasa nyaman duduk di perusahaan kita. Selanjutnya, bagaimana menilai dan membangun semangat kerja, ya. Di antaranya ini ada, pertama adalah menggunakan teknik evaluasi statistik dengan melakukan pengukuran semangat dinilai dari hasil kerja atau perjalanan
hasil kerja dari seseorang. Apakah dengan menggunakan statistik itu menunjukkan kemajuan atau memberikan catatan kemajuan atau menurun? Di sini akan terlihat dari analisis statistik, ya. Jadi tentunya harus diamati keberhasilan tiap bulan atau tiap hari mungkin, ya, sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Maka statistik akan digambarkan garis naik, mendatar, atau menurun. Kemudian dengan sistem bimbingan, ya, bagaimana perusahaan mengukur semangat kerja dengan cara melalui, ya, advisor, ya, dalam banyak kasus perusahaan, ya, melakukan bimbingan dan penyuluhan tugas untuk membantu para karyawan yang memiliki masalah atau keluhan, ya. Jadi tentunya ini usaha ini melakukan bimbingan bagaimana karyawan itu dibimbing dan diarahkan supaya tidak mengalami kebingungan. Termasuk dalam hal ini memberikan motivasi dari seorang manajer, ya, melakukan bimbingan. Tentunya akan kelihatan di situ, ya, bagaimana seseorang yang ketika dibimbing itu tetap saja tidak memberikan semangat. Dan kita tahu bagaimana dari sekian karyawan yang memiliki semangat. Ketika dua hal ini, ya, melalui statistik atau dengan bimbingan, tentunya upaya untuk memberikan semangat kerja akan muncul, ya. Hasil data, ya, secara statistik, ya, bagaimana kemajuan-kemajuan itu tentunya akan menjadi dasar apakah perusahaan itu setiap tahun semakin baik atau mungkin mengalami penurunan atau stagnan, ya. Nah, itu tentang bahasan tentang semangat kerja. Sekarang poin yang kedua yang kita akan bahas yaitu kualitas kehidupan kerja atau quality of work life, ya. Apa itu? Yaitu yang berhubungan dengan lingkungan kerja, ya. Bagaimana keadaan lingkungan yang menyenangkan atau justru tidak menyenangkan karyawan. Jadi tujuan utamanya adalah mengembangkan lingkungan kerja yang sangat baik bagi kinerja karyawan dan juga bagi produksi, ya. Ini, ya, kualitas kehidupan kerja yang pada dasarnya untuk menciptakan suasana kerja yang menarik. Kemudian dikatakan bahwa kekeliruan yang sering terjadi dalam membangun kualitas kehidupan kerja atau quality of work life, ya, yaitu diantaranya tidak disadarinya oleh para manajer pada saat mendesain pekerjaan atau merancang pekerjaan secara konvensional dan seringkali kurang memperhatikan kualitas kehidupan kerja sehingga banyak kesulitan yang timbul. Nah, ini desain pekerjaan tentunya kemampuan dari seorang manajer, ya, bagaimana mendesain pekerjaan ini supaya ketika diterima oleh karyawan itu mereka paham benar, ya, mereka mengerti, ya, dan mudah dilakukan. Nah, tentunya mendesainnya harus secara detail dan mudah dipahami. Kemudian kekeliruan yang kedua, pembagian kerja dilakukan secara berlebihan dan para karyawan sangat tergantung pada peraturan, prosedur, dan hierarki. Secara sosial, para karyawan yang dispesialisasikan itu memperlemah kepentingan komunitas mereka dalam produk secara keseluruhan. Ya, ini pembagian kerja yang dilakukan juga tentunya tergantung pada aturan-aturan prosedur hierarki yang mempersulit pekerjaan, ya. Nah, ini juga perlu, ya, diperhatikan bagaimana pembagian kerja dilakukan secara normal, secara transparan, secara mudah dipahami, ya, sehingga mereka dalam melakukannya tidak kesulitan. Dan itu akan muncul dengan baik. Saya kira walaupun masih ada di bawah bahasan, karena waktu kita hanya
hanya 1 menit lagi. Saya sebelum ini ingin memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk sharing ya, untuk sharing. Mudah-mudahan